Pandemi COVID-19 membutuhkan penanganan yang segera dan terintegrasi antara elemen bangsa supaya mata rantai penyebarannya bisa cepat diputus. Kebutuhan penanganan yang segera tersebut termasuk dalam hal pengiriman sampel COVID-19 dari berbagai wilayah di Indonesia dengan menggunakan mode transportasi udara. Tergerak atas kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memfasilitasi terkait pengangkutan dalam Surat Edaran Nomor SE 22 Tahun 2020 dengan mengacu kepada ketentuan keselamatan pengangkutan barang berbahaya yang berlaku secara internasional. Diharapkan dengan surat edaran ini dapat menunjang percepatan penanganan pandemi. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Pada kesempatan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara akan memberikan penjelasan dan panduan tentang tata cara pengemasan sampel infectious substance untuk dapat diangkut menggunakan pesawat udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku regulator penerbangan sipil di Indonesia, khususnya terkait keselamatan pengangkutan barang berbahaya, memiliki kewenangan diantaranya memberikan exemption. Panduan ini dibuat dalam rangka mensosialisasikan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menunjang kelancaran pengangkutan barang berbahaya sampel infectious substance COVID-19 di wilayah Republik Indonesia. Berikut, mari kita saksikan bersama penjelasannya. Baik, dalam video kali ini kita akan memberikan panduan bagaimana mengemas sampel COVID untuk diangkut menggunakan pesawat udara sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor SE 22 tahun 2020. Dalam SE 22 tahun 2020 terdapat ketentuan terkait dengan kemasan yang digunakan dalam pengemasan sampel COVID-19. Yang pertama adalah kemasan harus mampu menahan material dari rembesan, kebocoran, dan kerusakan dalam kondisi pengangkutan normal yang disebabkan oleh guncangan atau perubahan suhu, kelembapan, atau tekanan. Kemasan yang kita butuhkan dalam mengemas sampel COVID-19 ini yang pertama adalah kemasan utama atau primary receptacle-nya, kemudian yang kedua adalah kemasan pendukung yaitu secondary packaging-nya, kemudian berikutnya adalah kemasan luar yang keras atau rigid outer packaging-nya, dan yang terakhir sebagai tambahan adalah kemasan luar tambahan yaitu additional outer packaging. Kemasan-kemasan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kemasan utama harus kedap air atau leak proof dengan isi tidak melebihi 50 ml. Yang kedua, kemasan pendukung atau secondary packaging juga harus kedap air yang bisa digunakan seperti kaleng, botol, dan sebagainya, yang harus dilengkapi dengan bahan penyerap atau absorben material seperti kapas, busa, dan sebagainya. Kali ini kita menggunakan material verniculate. Material ini harus diletakkan antara kemasan utama dan kemasan pendukungnya. Berikutnya adalah dilengkapi material penahan atau cushion material. Contohnya bisa memakai gabus, busa, dan sebagainya. Kali ini kita memakai bubble wrap. Cushion material ini diletakkan di antara kemasan pendukung dan kemasan rigid outernya. Volume isi kemasan luar yang keras ini tidak boleh melebihi 2 liter. Tidak termasuk material pendingin jika diperlukan. Yang terakhir, terkait kemasan luar tambahan harus mampu menahan kemungkinan kebocoran lanjutan. Kemasan luar tambahan yang bisa digunakan antara lain bisa menggunakan styrofoam atau kali ini kita menggunakan box kardus. Dan jangan lupa dalam
melakukan pengemasan sampel COVID-19 ini harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Minimal menggunakan sarung tangan dan masker. Sampel COVID-19 ini dideklarasikan sebagai UN 3373 Biological Substance kategori B dengan menggunakan tambahan keterangan sampel COVID-19. Demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengemasan sampel COVID-19. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengemasan sampel COVID-19. Saat sampel COVID-19 telah disiapkan di dalam primary receptacle, dapat ditambahkan cushion material dan pembungkus plastik sebelum dimasukkan ke dalam secondary packaging untuk menahan kemungkinan terjadi goncangan saat pengangkutan. Siapkan secondary packaging dan masukkan absorber material ke dalam secondary packaging sebelum primary receptacle dimasukkan. Setelah primary receptacle dimasukkan ke dalam secondary packaging, lalu pasang penutup dan pastikan tutup telah dipasang dengan benar. Kemudian siapkan rigid outer packaging dan jika diperlukan dapat ditambahkan material pendingin ke dalamnya. Pasang cushion material pada secondary packaging sebelum dimasukkan ke dalam rigid outer packaging. Tutup kemasannya dengan benar dan pastikan isi telah tertahan dengan baik. Tambahkan cushion material tambahan di luar rigid outer packaging jika masih terdapat ruang antara rigid outer packaging dengan additional outer packaging untuk memastikan isi tidak terguncang saat pengangkutan. Dapat ditambahkan pula absorber material di dalam additional outer packaging jika diperlukan. Setelah material dimasukkan ke dalam additional outer packaging, tutup kemasan dengan baik. Lengkapi kemasan dengan marka dan label. Dan pastikan telah terpasang dengan baik, sesuai dengan ketentuan sebagai pemberi informasi isi kepada pengangkut. Sekian penjelasan dan panduan tentang tata cara pengemasan infectious substance sampel COVID-19 sesuai SE 22 tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan dalam proses pengemasan infectious substance sesuai ketentuan. Terima kasih.